Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu berlarut-larut ya masalah cawe-cawenya presiden terhadap pemilu ini. Tinggal dengar saja suara rakyat. Apakah suara rakyat ini menolak cawe-cawenya presiden ini, ataupun sebaliknya? Ya, jangan kemudian suara pejabat yang harus didengar, karena pejabat ini adalah pekerja rakyat ya, yang dipilih melalui proses election. Jadi tidak punya hak untuk menentukan apapun kecuali melaksanakan apapun. Ya, yaitu melaksanakan konstitusi sebagai regulator ya. Ya, dalam hal ini adalah presiden. Presiden adalah regulator, pelaksana konstitusi, dan pemilik konstitusinya itu adalah rakyat. Karena di dalam konstitusi itu ya banyak menampung kedaulatan rakyat. Jadi para pejabat ini termasuk presiden ini, jika rakyat menolak presiden itu untuk tidak cawe-cawe dalam urusan pemilu, yaitu adalah kebenaran. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, dipersoalkan lagi. Ya, apalagi para pejabat ya yang mengendos cawe-cawenya Pak Jokowi. Seolah itu adalah hal yang wajar. Presiden ingin ya cawe-cawe karena atas dasar nasib bangsa dan negara ini ya. Tapi tetap itu harus melalui jalur-jalur konstitusional. Walaupun demi bangsa dan negara ini tetap harus melalui koridor konstitusi. Jika itu melanggar konstitusi ya berarti itu adalah inkonstitusional. Ya, apalagi ya dengan tanda petik cawe-cawenya Pak Jokowi ini, Presiden Jokowi ini untuk mendukung salah satu kandidat. Nah, itu sangat inkonstitusional sekali ya, sangat pelanggaran hukum sekali. Karena apa? Karena presiden ini institusi negara ya yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia ya, dan presiden ini adalah ya lembaga negara ya yang dimiliki oleh rakyat yang berdaulat, kedaulatan penuh ya di tangan rakyat. Jadi jangan kemudian menjadi suatu perdebatan yang sengit dan sampai sekarang pun masih belum bisa diputuskan gitu kan. Nah, masalah cawe-cawe ini harus jangan selalu menjadi salah tafsir. Ya, cawe-cawe di sini benar kata Yusuf Kala. Sudahlah, jangan menggunakan kata cawe-cawe. Ya. Gunakan saja dengan bahasa Indonesia yang resmi, yang baku, yaitu campur tangan atau intervensi gitu. Nah, kalau masalah campur tangan itu udah jelas, semua rakyat Indonesia tahu. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa Jokowi ini campur tangan dalam urusan politik demi ya bangsa dan negara, katanya seperti itu gitu kan. Padahal ini sudah ada mekanismenya di dalam urusan pemenangan kandidat untuk menjadi presiden ataupun apapun itu ya. Ini sudah ada mekanismenya yang diatur, yang harus diatur ya melalui peran wasit, KPU gitu kan, pengawas Bawaslu ya. Dan yang boleh cawe-cawe untuk memenangkan para kandidat yang diusungnya adalah partai politik. Ya, di sini berarti peran serta ketua umum partai politik, silahkan. Itulah yang mempunyai hak.
Karena dalam domain pemilu ini ya, yaitu peserta pemilu, yaitu partai politik. Jadi silahkan, yang mempunyai hak cawe-cawe adalah ya partai politik, ya KPU, Bawaslu, itu silahkan karena domain mereka. Ya, tapi untuk presiden ya dalam hal ini adalah domainnya ini ya menciptakan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu itu sendiri. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ya. Itulah ya tupoksi katakanlah ya, bagian dari tupoksi presiden dalam ikut campur dalam urusan pemilu ini ya, sebagai fasilitator, stabilisator, kemudian manajerial ya. Jadi harus menciptakan pemilu ini menjadi pemilu yang berdasarkan asas pemilunya itu sendiri ya, jujur dan adil. Itulah ya tugas presiden ya, jika memang harus cawe-cawe di dalam urusan pemilu ya, bukan sebaliknya mendukung kandidat tertentu gitu sesuai dengan selera politiknya. Nah, begitu ya. Nah, jika bukan presiden, secara personal Joko Widodo itu boleh ya. Jika secara personal, secara individu, Joko Widodo itu boleh cawe-cawe dalam urusan politik, bahkan mendukung salah satu kandidat pun boleh ya, karena Jokowi adalah personal. Tapi jika Jokowi adalah kapasitasnya sebagai presiden, maka tidak boleh ya. Dan dengar suara publik, suara rakyat ya, jangan mendengar suara pejabat ya. Ketika pejabat ini mengendos presiden, boleh cawe-cawe, tidak ada masalah cawe-cawe dalam urusan politik ataupun pemilu ya. Maka itu bukan suara kebenaran, karena mereka adalah pejabat, hal yang wajar. Jadi kelompok mereka ya, jadi pejabat ini adalah bagian dari kelompok mereka gitu kan, mereka gitu. Namun jika rakyat ya yang bersuara ataupun yang menolak cawe-cawenya presiden ini ya, itu adalah suara kebenaran. Jadi sudahlah ya, jangan diperdebatkan, jangan disalah tafsirkan ya masalah cawe-cawe ini. Makanya ya benar kata Yusuf Kala ya, bahwa bukan cawe-cawe ya, yang lebih tepat adalah campur tangan. Jadi kalau campur tangan ini memang bukan wilayah presiden untuk campur tangan di dalam pemilu, karena sudah ada domainnya ya. Nah, sekali lagi ya, yang harus kita dengar ya, kita putuskanlah ya bahwa cawe-cawe ini ya, cawe-cawenya presiden ini ditolak. Tidak boleh cawe-cawe. Siapa yang melarang? Rakyat ya. Jika ada pejabat yang mengendos cawe-cawe, itu ada cacat hukum ya, karena pejabat adalah bukan pemegang kedaulatan ya. Yang memegang kedaulatan adalah rakyat. Rakyat adalah pemilik konstitusi. Presiden, pejabat adalah pelaksana konstitusi. Jadi harus tunduk patuh terhadap konstitusi ya. Sekali lagi, para pejabat ya, terlebih presiden, terutama presiden, itu adalah pelaksana konstitusi dan harus tunduk patuh terhadap konstitusi. Dan ingat, pemilik konstitusi adalah rakyat, karena di dalam konstitusi ini termuat berbagai macam kedaulatan rakyat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.